Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar segala urusan kita dipermudah. Ya, tolong dipimpin berdoa. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Boka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kok nggak ada suaranya yang jawab? Waalaikumsalam. Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan kelihatan semangat ya. Apalagi masih pagi hari, jadi tentu harus semangat. Apalagi pelajaran bahasa Indonesia dengan saya khususnya harus semangat. Gimana kabarnya, anak-anak? Baik, Pak. Baik ya? Baik. Boleh tolong disingkirkan terlebih dahulu gawainya. Ya Pak. Bisa? Apa kita bicara? Iya Pak. Tugas, Pak. Ya, boleh tolong disingkirkan Ya, terlebih sudah. dahulu. Ya, kita cek kehadiran dulu ya. Baik, Pak. Baik. Ahmad Dhani. Hadir ya? Hadir ya? Hadir Pak. Itu di belakang siapa Bill Ahmad Dhani itu? Itu Dani, Pak. Dhani ya? Ya, Pak. Doni, Bill, Rehan, Ya Pak. Pica, Hadir, Bapak. Intan. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Ada yang nggak ada cuma Ahmad Dhani ya? Ya. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin mengulas kembali, ingin merefleksikan terkait materi di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Boleh angkat tangannya kalau ada yang masih ingat. Tidak ingat, Pak. Itu Bapak kasih petunjuk. Itu adalah teks tentang langkah-langkah. Teks prosedur. Wah, angkat tangan semua. Teks Ya, prosedur, Rehan. Pak. Bagaimana atau tolong menjelaskan terkait teks prosedur. Saya ingat Pak, tadi teks prosedur bagaimana membuat suatu langkah-langkah, baik langkah-langkah kegiatan ataupun langkah-langkah pembuatan makanan dan juga minuman. Ya. Dan sih Pak, gitu aja. Ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kita mau menambahkan? Ya, Pak. Pica? Cukup, Bapak. Cukup, sama. Baik, sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kalian pernah baca berita tidak? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, jadi yang sedang maraknya kan, apalagi kalau bahasa Indonesia sekarang itu kan viral ya, sedang viral. Viral itu maraknya kasus perundungan. Apa itu perundungan, Pak? Perundungan itu adalah pembulian. Kenapa kok kita membahas ini di awal? Karena ini akan berkaitan dengan materi kita. Bisa dilihat misalnya dia, Bapak sudah siapkan menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif. Jadi kita akan membahas tentang perundungan, kemudian tulisan kreatif itu seperti apa. Yuk kita masuk ke materi. Ya Pak. Nah, apa itu perundungan? Rehan bisa minta tolong untuk dibacakan. Baik Pak, apa itu perundungan? Perundungan atau bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang untuk menyakiti, mengintimidasi dan juga merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial maupun melalui media daring atau cyberbullying, Ya. dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku ini dapat terjadi di mana saja, seperti sekolah, tempat kerja, dan lingkungan online, dan memiliki dampak buruk pada kesehatan mental dan emosional korban. Baik. Dari yang tadi sudah dibacakan oleh Rehan, Intan, bisa tolong sebutkan intinya apa? Secara singkat saja. Jadi perundungan itu apa? Intimidasi
benar. Vinca, ada yang mau ditambahkan? Menurut Vinca gimana nih terkait perundungan ini? Secara singkat aja. Yang pertama perundungan itu perlakuan yang tidak baik ya. Ya, benar. Perlakuan yang sangat agresif yang bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi atau bahkan merendahkan orang lain secara fisik, verbal, sosial maupun melalui media daring lupa. Jadi benar ya. Jadi perundungan itu adalah suatu tindakan yang sengaja. Biasanya ini disengaja oleh pelaku. Jadi tindakannya itu mengintimidasi, itu secara agresif, mengintimidasi, kemudian menyakiti, merendahkan, itu baik melalui kata-kata, verbal ataupun non verbal. Nah, tentunya perilaku ini akan berdampak ke emosional korban. Kemudian yang kita bahas di sini apa? Yaitu terkait tulisan kreatif. Nah, jadi Bapak ingin ketika kalian sudah mengerti apa itu perundungan, kemudian kita akan membahas tentang tulisan kreatif. Jadi tulisan kreatif ini dapat berbentuk fiksi atau non fiksi. Misal tulisan kreatif yang berbentuk fiksi itu ada puisi, drama, cerpen atau novel. Kemudian yang non fiksinya apa? Non fiksinya itu ada kisah pengalaman diri sendiri, esai dan karangan khas. Nah, ekspresi kreatif saat ini juga dapat disampaikan dalam bentuk atau format surat terbuka. Nah, jadi ketika misal kalian menemukan suatu kasus tentang perundungan, kalian bisa menuliskan tanggapannya dengan menggunakan tulisan kreatif. Contohnya, kan ini kan dalam non fiksi ya. Kalian bisa bentuknya itu tulisan kreatif, misalnya esai begitu. Kalian tuliskan tanggapan kalian terkait suatu perundungan itu apa. Gitu. Misal kalian membaca buku, kan kemarin Bapak sudah tugaskan kalian untuk membaca sebuah buku ya. Baik itu cerita atau buku yang lain. Ada yang sudah membaca? Belum, Pak. Rehan sudah membaca apa? Laskar Pelangi. Ya. Menurut Rehan di dalamnya ada perundungannya atau tidak? Menurut pengetahuan Rehan setelah membaca itu. Kalau perundungan itu tidak ada apa, tapi dalam cerita tersebut bagaimana ada dampak sosial terkait ekonomi dan juga pendidikan. Nah itu juga bisa diteruskan tanggapan Rehan terkait hal itu gimana. Tapi kita sekarang sedang membahas tentang perundungan. Nah, Intan sudah membaca buku apa? Sudah, Pak. Novel. Novel apa itu? Novel 12. Pukul 12. Pukul 12. Sudah selesai. Sudah. Di dalamnya ada membahas tentang perundungan. Sudah. Ada. Nah, tanggapan Intan bagaimana? Tanggapan gimana, Pak? Tanggapan Intan terkait perundungan yang ada dalam teks itu. Tanggapannya tuh ya kurang baik. Kurang baik. Terus? Ya, karena di situ tuh yang merunduk tuh bukan temennya, Tapi tapi orang tuanya. nah, tanggapan-tanggapan seperti ini bisa kalian aplikasikan dalam bentuk tulisan kreatif. Gitu. Pinca sudah membaca buku atau belum kemarin? Sudah, Bapak. Buku apa? Novel apa itu? Maaf, harus seperti kayak Andrea Dinata, tapi Andrea? Dinata. Andrea Dinata apa Andrea Hirata? Dinata? Ya. Ya, sudah selesai. Sudah, Bapak. Nanti novel tersebut itu bukan fokus pada perundungan tapi perceraian. Oh, Ada gitu. faktor perceraian terhadap mental anak gitu. Tanggapan Vinca? Tanggapan saya sebenarnya perceraian itu sangat mengganggu mental dari anak yang bukan hanya orang tua. Orang tua kadang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan memikirkan anak. Sama seperti perundungan ini, Bapak. Perundungan ini juga hanya mementingkan kepentingan individu tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Iya. Dampaknya. Benar ya, rekan-rekan. Apalagi kalian sudah menginjak di kelas 12 dan waktu kalian di sini itu tidak banyak lagi gitu. Kalian sudah beranjak ke usia yang akan mendekati dewasa. Jadi Bapak harap kalian sudah paham mengenai hal-hal yang begini. Ya Vinca, Intan.
Ya, kalian sudah paham mengenai perundungan ini bagaimana? Perundungan itu baik nggak sih? Gimana cara kita bergaul dengan baik dengan sesama begitu. Nah, kita tadi sudah bahas tentang tulisan kreatif dan juga perundungan. Nah, selanjutnya Bapak harap kalian bisa membaca sebuah buku karya Bapak lupa. Itu bukunya terkait perundungan, atau mungkin kalian bisa baca berita di koran atau di TV. Nah, kalian tuliskan tanggapan kalian terkait perundungan itu secara kreatif. Ya, tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembahasan yang ada. Baik, ada yang mau ditanyakan? Rehan, ada yang mau ditanyakan? Pinca? Intan? Aduh, kok nggak ada yang mau ditanyakan nih? Kok cukup semua ini? Bapak yang nanya Bapak, kita mau jawab ya. Oh ya, saya Bapak yang nanya nih ya. Baik. Gini deh, kalian pernah nggak menemukan dalam kasus nyata ya, yang nyata suatu perundungan gitu? Pinca, pernah? Saya pernah dirundung, Pak. Oh iya, gimana Anita rasanya dirundung? Saya pernah dirundung satu sekolah Gara-gara? karena saya waktu itu saya pernah mengadakan sebuah acara. Lalu saya bertanya karena teman-teman saya melaksanakan acara pada malam hari. Saya bertanya kepada mereka apakah boleh melaksanakan pada malam hari, apakah itu pada guru maka maksud saya itu kalau berhubungan saya izinkan, saya bantuin. Ternyata mereka salah anggap, salah paham. Jadi dikira saya akan mengadu kepada guru kalau mereka mau malam-malam itu ada acara malam. Lalu saya dirundung dengan kata-katain bahwa saya kayak anak saya dulu lah. Terus maaf Pak, kayak apa ya? Apa? Katakan saja. Ini Apa? apa ya Pak? Kamu ini ya? Apa namanya? Caper ya? Punya ini kamu punya hubungan ya sama guru itu. Makanya kamu berpikir kayak gitu. Terus ini ya yang apa yang cewek paling cantik itu sesekolahan ini kayak gini kok cantik. Terus habis itu saya juga pernah waktu jalan saya diteriak-teriakin, caper.
Kalau dari Rehan tanggapannya? Kalau dari saya sendiri terkait berita instan, bagaimana masih terjadi kecemburuan sosial dan bagaimana apa ya, masih terbawa dengan sifat anak-anak yang bagaimana pintar ini akan membantu malah terjadi kesalahpahaman. Memang agak sensitif ya kalau kita membahas terkait ini. Nah, maksud Bapak di sini, ketika kalian menemukan suatu berita, suatu studi kasus tentang perundungan, kalian bisa memberikan tanggapannya kan, menurut kalian bagaimana terkait kasus itu, dan dituliskan dalam bentuk tulisan yang kreatif, begitu kan. Nah, Bapak rasa kalian sudah paham ya? Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir, ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, Rehan, bagaimana? Baik Pak, terkait materi perundungan teks kreatif, pada teks kreatif, perundungan itu sebenarnya tidak baik, tapi bagaimana menceritakan laporan terkait apa yang telah didapat terhadap salah satu mungkin siswa yang dirundungkan, itu menuliskannya dengan kreatif agar menjadi bahan refleksi untuk kita semua bahwa perundungan itu tidak baik dan tidak harus dan tidak boleh dilakukan sama sekali di lingkungan. Baik, jawaban dari Rehan sekiranya sudah baik. Bapak rasa kalian bisa menyampaikan dengan baik dan semoga kita benar-benar menjadi anak-anak yang baik dan tidak melakukan perundungan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak rasa kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, boleh dipimpin untuk berdoa, Rehan. Baik Pak, baik teman-teman, untuk akhir pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga kalian lancar dalam menjalani hari-hari di sekolah. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, panduan observasi ke-6, keterampilan mengajar bertanya. Nama calon guru Anggi Agustin Prabowo, NIM 231304142, tanggal 13 November, waktu 12.00. Topik menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif, semester 5. Komponen keterampilan 1. Komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. A. Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Komentar cukup baik. Pemberian acuan cukup. Pemindahan giliran cukup. Pemberian waktu berpikir cukup. Pemberian tuntutan cukup. Perumusan perhatian cukup. Penyebaran pertanyaan cukup baik. 2. Komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. Pengubahan tuntutan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan cukup. Pengaturan urutan pertanyaan cukup. Penggunaan pertanyaan pelacak cukup. Peningkatan terjadinya interaksi cukup baik. 3. Komponen negatif yang perlu dihindari. Mengulangi pertanyaannya sendiri, mengulangi jawaban pembelajar cukup. Menjawab pertanyaan sendiri, komentar tidak. Menunjukkan dulu sebelum bertanya cukup baik. Mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak cukup. Mengajukan pertanyaan ganda tidak ada. Itu tadi merupakan panduan observasi ke-6 terkait keterampilan mengajar bertanya. Nama calon guru Anggi Agustin Prabowo, NIM 231304142. Terima kasih.